Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya, setiap ciptaan itu akan bertumbuh sesuai dengan yang dimaksudkan. Fokusnya adalah bertumbuh sampai seluruh potensinya berkembang. Dan kemudian dia selesai tugasnya, sudah memberikan seluruh dirinya dengan segala potensinya dan mengembangkannya sampai pada kepenuhannya. Mau binatang ya begitu, mau tumbuhan ya begitu. Baik bunga-bunga Kamboja yang akan terus bertumbuh, berkembang, akhirnya menghasilkan begitu banyak bunga Kamboja yang indah. Atau juga burung-burung dari kecil bertumbuh menjadi besar, full potensialnya berkembang semua, terbang, berkicau, memberikan penghiburan bagi dunia. Atau gajah, jerapah, apa saja. Dan itu berarti juga berlaku bagi kita manusia. Itu berarti bahwa yang paling penting adalah growth, pertumbuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita bisa mengerti rahasia ini, maka kita akan bertumbuh dengan tenang. Pertanyaannya adalah, kalau kita manusia bertumbuhnya menjadi manusia macam apa? Karena pasti akan bertumbuh secara fisik. Tetapi secara emosional, secara spiritual, apa yang harus bertumbuh? Dan pertumbuhan akhir itu apa? Kalau pohon mangga ya menghasilkan buah mangga. Kalau pohon durian ya bertumbuh akhirnya menghasilkan buah durian. Kalau bunga Kamboja ya bertumbuh akhirnya menghasilkan bunga Kamboja yang indah. Kalau manusia? Kalau manusia itu bertumbuh menjadi makin bijaksana. Makin penuh kasih. Makin baik hati. Itu saja. Dan fokus bertumbuh menjadi makin bijaksana. Fokus bertumbuh makin penuh kasih. Fokus bertumbuh makin baik. Itu kuncinya. Dan karena itu, segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita harus diarahkan demi pertumbuhan kita. Tapi Romo, kan saya punya anak. Saya harus memperhatikan anak-anak saya. No. Keliru. Anak hadir supaya Anda bertumbuh menjadi pribadi sempurna yang penuh kasih, bijaksana, dan baik hati. Anak mempunyai pertumbuhannya sendiri. Tapi kan saya harus memperhatikan mereka. Benar. Tetapi kalau kita memperhatikan anak kita dengan konsep supaya kita bertumbuh, kita akan memperhatikannya dengan benar. Ketika anak nakal, kita bertumbuh menjadi sabar. Ketika anak sulit dibilangi, kita bertumbuh menjadi orang tua yang bijaksana. Kalau dengan pasangan Romo, kan seharusnya hidup demi pasangan. Benar. Tetapi harus dilihat demi pertumbuhan. Sama. Soalnya apa? Soalnya pasangan juga tidak selalu bisa menyenangkan hati kita. Tapi bukan masalah senang dan tidak senang. Pertumbuhan. Ketika pasangan itu menjengkelkan, saya tidak harus marah-marah kalau kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan, relasi-relasi kita, pekerjaan kita, demi pertumbuhan kita. Kalau pasangan itu menjengkelkan sekali, bertumbuh sebagai pribadi yang bijaksana. Tahu kapan masuk, mengasihi, kapan tahu mengingatkan, kapan tahu menegur. Tapi yang paling penting bertumbuh dalam diri kita. Sama dengan pekerjaan. Saya kan harus sibuk Romo cari uang dan sebagainya. Benar. Tetapi bekerja pertama-tama supaya saya bertumbuh sebagai pribadi. Yang bertanggung jawab terhadap keluarga, bertanggung jawab atas hidup saya. Kalau kemudian kita bekerja sampai habis waktu dan kita merasa tidak bertumbuh, ada yang keliru. Dan seringkali seperti ini. Dalam pertumbuhan itu, kita selalu optimis. Bahkan ketika kita menghadapi kegagalan dan tantangan. Kalau kita bisa menganggap kegagalan dan tantangan
adalah sebuah sarana, batu loncatan untuk bertumbuh, maka kegagalan bukan masalah, tantangan bukan masalah, karena fokusnya pada pertumbuhan. Sehingga kita tidak lagi khawatir, karena yang paling penting adalah bertumbuh. Dan itulah adalah kuncinya. Kegagalan terbesar adalah ketika kita berhenti bertumbuh. Dan kebanyakan dalam relasi, kita berhenti bertumbuh. Pada waktu saling mencintai, menikah awal bulan madu, dua-duanya penuh sukacita, euforia, bertumbuh sebagai pribadi yang penuh kasih. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu, pertumbuhan berhenti. Cinta kepada pasangan tidak bertumbuh, tapi kadang-kadang malah meredup. Dan kemudian melakukan segala-galanya hanya rutinitas saja. Menyapa, memasak, melayani, semuanya rutinitas. Karena berhenti bertumbuh. Orang yang terus-menerus mau bertumbuh, meningkatkan kualitas pribadinya, menuju kedewasaan, kebijaksanaan, dan kebaikan hati, dia yang akan menikmati dan bahagia dalam pertumbuhannya. Maka penting sekali fokus pada pertumbuhan. Segalanya yang kita lakukan demi pertumbuhan kita secara maksimal sebagai pribadi. Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus itu tidak menulis buku, tidak mendirikan bangunan yang monumental, tetapi dia membentuk para murid. Supaya para murid ini bertumbuh, menjadi pribadi-pribadi yang percaya, dan terus bertumbuh. Dan lihat, para muridnya, gerejanya bertumbuh sampai sekarang. Mulai dengan 12, tapi kemudian seluruh Yerusalem, seluruh Israel, seluruh dunia. Karena pertumbuhan, fokus pada pertumbuhan. Tuhan Yesus sendiri juga bertumbuh, fokus pada pertumbuhan. Karena memang itu yang harus kita utamakan. Dan itu kunci sukses dalam hidup kita. Tuhan dipanggil untuk menjadi penyelamat. Karena itu dia bertumbuh ke arah itu. Bahkan ketika harus mengalami hambatan terbesar, yaitu kematiannya. Tetapi karena justru kematian itu adalah kunci bahwa dia menjadi penyelamat, dia masuk dalam kematian juga. Maka yang paling penting, kita berani untuk bertanya diri, apakah saya bertumbuh dalam hal ini atau tidak? Namun Romo, kesulitan utama yang sering terjadi adalah kita kemudian melakukan hal yang sama terus-menerus, rutin dan tidak bertumbuh. Benar, ketika kita tidak bertumbuh, maka segalanya menjadi rutinitas belaka. Bagaimana caranya? Memecah kebuntuan untuk tidak bertumbuh lagi. Kuncinya ada pada refleksi. Seorang ahli neuroscience mengatakan antara conscious mind dan subconscious mind ada critical mind, analytical mind. Untuk mengubah kebiasaan, melakukan hal yang sama terus-menerus, kuncinya ada pada analytical mind. Kalau bahasanya sulit, disederhanakan saja, pada refleksi. Refleksi itulah mulai menanyakan mengapa saya melakukan ini. Motivasinya apa? Dan bagaimana saya harus melakukannya supaya saya tetap keep motivated, terus-menerus antusias untuk bertumbuh. Kuncinya adalah bertanya diri, apa yang sungguh-sungguh kita inginkan? Apa yang sungguh-sungguh kita inginkan? Dan itu sesuai dengan diri kita. Menjadi pribadi yang makin bijaksana, menjadi makin penuh kasih, dan menjadi makin baik hati. Dan kalau kita sudah menemukan apa yang sungguh saya inginkan supaya bertumbuh dalam ketiga hal itu, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya bayar untuk mencapai keinginan itu? Dan kuncinya adalah mulai melakukan yang paling tidak mau saya lakukan. Karena dengan melakukan apa yang paling tidak mau saya lakukan, kemudian saya bisa melakukannya,
dan kemudian saya menjadi lebih percaya diri. Yang paling sulit sudah saya lakukan. Tapi kalau tidak, ada begitu banyak proyek dan menunda yang paling sulit, dan biasanya memang kita enggan menunda karena itu paling sulit, ada rasa takut bahwa kita tidak berhasil, dan kita melakukan hal yang lain, tapi tetap. Hal yang paling sulit itu seperti lalat yang terbang nguing, tidak pergi-pergi. Itu mengganggu kita. Apalagi kalau sampai ganti hari, dan yang sulit itu, yang berat itu tetap tidak kita lakukan. Makin membuat kita merasa tidak nyaman. Yang kedua, setelah melakukan yang paling sulit, lakukan setiap hari apa yang membawa kita menuju ke arah yang mau kita tuju. Meskipun langkah kecil, tidak masalah. Ribuan kilometer selesai dengan satu langkah, tetapi dengan arah yang tepat. Namun kalau kita cepat, tetapi tidak terarah kemana-mana, kita juga tidak akan pergi kemana-mana. Maka penting sekali growth, pertumbuhan dalam hidup kita. Dan pertumbuhannya bagi kita itu jelas, yaitu menjadi makin bijaksana, menjadi makin penuh kasih, menjadi makin baik hati. Tuhan sendiri bertumbuh. Tuhan sendiri mengambil resiko dan fokus pada pertumbuhannya. Dan itulah yang sesuai dengan alamiah kita. Seperti pohon tumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah, binatang tumbuh berkembang menjadi dewasa, full potential, kita juga sama. Fokus pada pertumbuhan. Ada daya ilahi yang terus mendorong kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang makin bijaksana, makin penuh kasih, dan makin baik hati. Kuncinya adalah sungguh-sungguh menghendaki mengetahui apa yang kita inginkan, mulai sesuatu yang paling sulit, dan lakukan setiap hari apa saja yang membawa kita pada perkembangan menuju ke tujuan yang kita mau capai, meskipun kecil. Itu akan memberikan rasa percaya diri, bahkan tantangan dan kegagalan menjadi stepping stone supaya kita bertumbuh. Karena itu tidak ada kegagalan, tidak ada tantangan. Dan kalau kita mengalami up and down dalam hidup kita, senang, tidak senang, berhasil dan gagal, tidak masalah. Kalau semuanya itu dilihat dalam kerangka bertumbuh sebagai pribadi yang makin bijaksana, makin baik, dan juga makin penuh kasih. Apalagi kita sudah begitu dicintai oleh Allah. Dan dalam perjalanan itu Allah menyertai kita sebagai Immanuel, tetapi juga sebagai roh yang merupakan daya ilahi yang membuat kita terus bertumbuh. Maka teruslah bertumbuh. Jangan menyerah dan kemudian menjadi rutin saja. Ketika kita berhenti bertumbuh, kita kemudian sekedar existing. Tidak sungguh-sungguh hidup. Dan melakukan sesuatu sekedar mengulangi kebiasaan-kebiasaan saja. Mari kita terus bertumbuh, namun tetap dalam pertumbuhan itu, dalam proses bertumbuh itu, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.